Di sebuah kota yang sibuk dan penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ada seseorang nenek yang hidup dalam kesulitan. Nenek Sari yang merawat cucunya yang yatim piatu, yaitu Rina, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaan, Nek, aku lapar. Di sana ada pohon singkong, Cuk. Yuk. Iya, Nek, aku udah gak sabar. setelah beberapa saat, Ibu Darto, yaitu istri dari Pak Darto, pemilik kebun tersebut, datang memergoki mereka yang sedang mencuri singkong di kebunnya tersebut. Hei, kalian sedang apa di kebun saya? Aku, ayo Nek, kita kabur. Mau kemana? Pak, ada yang nyuri singkong di kebun kita. Siapa yang curinya? Sepertinya Nesari dengan cucunya yang tinggal di gubuk itu. Wah, sudah biarin ini nenek-nenek. Gimana kalau kita laporin ke Bu RT? Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak, Bu? Jadi gini Bu, saya mau bikin laporan. Nenek Sari yang rumahnya di gubuk belakang situ sering sekali mengambil singkong di kebun saya. Wah, kalau gitu gimana kalau kita rundingin di balai desa? Boleh Bu? Pak, gimana kalau kita jemput dulu Nenek Sarinya? Boleh Bu, gimana kalau sekarang kita jemputnya? Iya. Misi, Iya, ada apa? apa benar nenek yang curi singkong saya? Enggak, Yang benar Nek. enggak. Itu di tangannya ada barang buktinya nenek singkong saya itu. Ayo Nek, ikut saya sekarang Nek. Kalian mau bawa nenek saya kemana? Ayo kamu juga ikut sekalian. Pak Darto, apakah ini bisa dibicarakan baik-baik terlebih dahulu? Saya paham Bu, tapi kalau ini dibiarkan nanti akan menjadi contoh yang tidak baik untuk warga sekitar. Ya udah kalau begitu, bagaimana keputusan Bapak dan Ibu sekarang? Kalau saya sih ingin melanjutkan ke jalur hukum. Pak, Bu, mohon jangan bawa saya ke jalur hukum. Setelah Pak Darto memutuskan untuk melanjutkan hal ini ke jalur hukum, mereka semua pergi ke pengadilan. Sidang atas nama Nenek Sari dibuka. Silakan Bapak. Izin yang mulia, terdakwa telah terbukti mencuri di kebun keluarga dan kami menuntut 1 juta rupiah. Pengacara terdakwa silakan memberikan pembelaan. Izin yang mulia, nenek bukanlah seorang penjahat. Dia hanya nenek yang kebijakan merawat cucunya yang yatim piatu dan terpaksa untuk mencuri. Kami mohon keadilan yang berlaku pada kita. Baik, pengacara pelapor, apakah ada tanggapan? Oke yang mulia, izin menyampaikan bahwa saya dan klien saya itu bukanlah orang yang kejam. Namun hukum tetaplah hukum dan hukum harus tetap diterapkan agar masyarakat tidak menganggap bahwa pencurian itu hal yang dibenarkan. Jadi saya dan klien saya akan tetap menuntut untuk memberikan efek jerak bukannya karena kami kejam. Nenek, apa yang membuat kamu melakukan hal ini? Saya tidak punya pekerjaan, tapi cucu saya Rina belum makan 2 hari. Saya tahu ini salah, tapi saya terpaksa. Nenek cuma mau aku makan, jangan hukum dia. Saya tidak dapat membuat pengecualian. Hukum tetaplah hukum. Jadi Anda harus dihukum. Dan saya mendenda Anda 1 juta rupiah. Jika Anda tidak mampu, Anda harus masuk penjara 2,5 tahun. Saya mohon kemudian, saya hanya ingin memberi cucu saya makan. Jangan hukum saya. Saya atas nama pengadilan juga menjatuhkan denda kepada setiap orang yang hadir di persidangan ini sebesar Rp50.000. Sebab hingga di kota ini saya membiarkan seseorang kelaparan bahkan harus mencuri untuk memberi makan cucunya.
menjadi